Sobat Gen Z dan Milenial, jumpa lagi bersama kami dalam program Ngobrol Seru by IDN Time. Saya Amir Faisal, jurnalis IDN Time. Saat ini sangat spesial karena saya diterima secara langsung dan teman-teman IDN Times di ruangan Ketua Komisi 2 DPR RI, Muhammad Rifki Nizami Karsayuda. Terima kasih Bang, meskipun agak telat nih, mohon maaf nih Bang. Makasih Mir dan teman-teman, selamat datang di ruangan sempit kecil ini. Oke. Bang Rifki, ini saya panggil Bang Rifki aja biar lebih ini. Bang, teman-teman kita baru selesai, kita sama-sama baru selesai menyelesaikan amanat konstitusi kita, Pilkada serentak 2024, 27 November kemarin gitu. Tapi kemudian pelaksanaannya Bang, ini banyak menuai berbagai evaluasi yang perlu kita sama-sama pikirkan bersama-sama gitu. Ada banyak sekali catatan, mungkin Komisi 2 memiliki rentetan itu mungkin ya Bang ya. Mungkin bisa kita jabarkan ke teman-teman Gen Z dan milenial penonton dari IDN Times gitu. Yang pertama yang ingin saya tanyakan adalah catatan dari Komisi 2 sendiri seperti apa Bang evaluasi dari pelaksanaan serentak Pilkada 2024 yang paling menonjol mungkin Bang Rifki. Ya, makasih Mir. Pertama, ini baru kali pertama kita melaksanakan pemilihan gubernur, bupati, wali kota secara serentak di lebih dari 540 provinsi kabupaten kota. Satu-satunya provinsi yang tidak melaksanakan cuma daerah istimewa Yogyakarta. Betul. Semua kabupaten kota dan provinsi melaksanakan pemilihan serentak. Dan karena itu satu hal saya kira kita harus mengapresiasi ya, bahwa ternyata bangsa dan negara kita cukup dewasa kok dalam berdemokrasi, terutama demokrasi lokal. Setidaknya kalau kita boleh lihat catatan, tidak ada tuh konflik fisik yang terjadi sepanjang pilkada ini, bahwa ada misalnya satu gerakan protes ya, yang kemudian memicu sampai dengan pembakaran kantor KPU seperti di Morowali, Sulawesi Tengah. Tapi itu tidak membuat konflik antar warga, dan itu menurut saya cukup positif. Ada kedewasaan kita dalam berdemokrasi. Yang kedua, tentu kita harus mengapresiasi penyelenggara pemilu, KPU dan Bawaslu di semua tingkatan sampai dengan ke tingkat TPS. Dan yang ketiga, kita harus berterima kasih kepada seluruh aparat keamanan dan TNI Polri yang kemudian menjaga stabilitas ini. Kalau kita buat catatan kritis pasti ada, tidak ada satu sistem yang sempurna ya. Yang pertama, pilkada kita tahun 2024 ini paling banyak golputnya. Ya betul. Golputnya itu hampir 40%. Ya, bahkan di beberapa tempat ada yang di atas 50%. Betul. Nah, Komisi 2 DPR RI memang sedang melakukan evaluasi yang serius ya. Kenapa kemudian angka golput ini tinggi? Salah satu prediksi kita misalnya adalah karena ada kebosanan publik ya terkait dengan isu-isu politik. Kenapa? Karena kedekatan jarak antara pemilihan presiden, wakil presiden dan pemilu legislatif 2024 dengan pilkada itu sendiri, sehingga kemudian klimaksnya di pemilihan presiden semua mata melihat pilpres. Betul. Begitu melihat pilkada kok dianggap tidak semenarik pilpres itu, padahal jaraknya terlalu dekat. Berbeda dengan pilkada-pilkada yang dulu, karena tidak serentak dan waktunya cukup jauh, maka kemudian orang-orang lokal fokus membicarakan isu pilkada. Nah sekarang di setiap provinsi, kabupaten, kota barengan pilkadanya, sehingga kemudian pembicaraan terkait dengan pilkada itu hanya terfokus pada kabupaten kotanya saja dan provinsinya. Kabupaten kota lain yang dulu bisa ikut nimbrung membicarakan pilkada, termasuk elit di tingkat nasional, itu terlalu sulit untuk kemudian mengcapture ya optik yang tersebar di terlalu banyak tempat ini. Makanya Pilgub DKI pun misalnya tidak seseru dulu. Pilgub Jawa Barat tidak sepanas dulu gitu. Yang dulunya kok kayaknya terlihat sangat antusias termasuk media. Itu yang pertama. Yang kedua saya kira mungkin ya yang menjadi evaluasi kita adalah bahwa tadi keserentakannya mungkin perlu kita pertahankan, tetapi kemudian terlalu dekatnya waktu atau jadwal itu perlu kita evaluasi. Nah, teman-teman di Komisi 2 bahkan memunculkan ide dan gagasan agar dibentuk atau dibangun beberapa jenis pemilu. Misalnya ada yang mengistilahkan dengan pemilu nasional dan pemilu lokal.
Pemilu nasional itu apa? Khusus memilih jabatan-jabatan yang ada di pusat. Presiden, Wakil Presiden, DPR RI, DPD RI. Yang lokal berarti gubernur, bupati, wali kota, dan DPRD provinsi, kabupaten, kota. Ya. Ada juga yang mengistilahkan pemilu legislatif dan pemilu eksekutif. Jadi kalau pemilu legislatif ya berarti dari DPR RI sampai dengan DPRD kabupaten kota, eksekutif pilpres berbarengan dengan pemilihan kepala daerah. Nah, exercisement seperti ini nanti akan kami lakukan setelah seluruh proses pilkada ini berjalan. Kan sampai dengan detik ini rekapitulasi suara di beberapa tempat masih berjalan, pleno juga belum. Dan yang kedua, kalau sudah pleno penetapan hasil, itu nanti kan masih akan ada sengketa bagi beberapa daerah. Kita hormati juga proses sengketa di Mahkamah Konstitusi. Setelah itu izinkan Komisi 2 akan melakukan evaluasi terhadap proses pilkada 2024. Dan evaluasi nanti di 2025 itu akan terus berlangsung sampai menemukan benang merah yang paling tepat begitu. Evaluasi itu kan menghasilkan sejumlah rekomendasi ya. Bisa jadi salah satu rekomendasinya kita harus cepat melakukan revisi terhadap undang-undang pemilu dan pilkada. Nah, kalau memang problemnya ada di undang-undang, maka terapinya harusnya adalah revisi terhadap undang-undang. Termasuk mengejar revisi undang-undang pemilu ini di tahun 2025 ini atau seperti apa, Bang? Kita berharap 2025 pertengahannya atau akhir kita sudah masuk babak pembahasan RUU pemilu yang kita ingin itu dijadikan satu di dalam Omnibus Law Politik. Jadi Omnibus Law Politik itu isinya adalah bab tentang pemilu, bab tentang pilkada, bab tentang partai politik, bab tentang hukum acara sengketa pemilu. Kira-kira gitu. Oke, Bang, kalau misalnya tadi menyinggung soal golput, kita masyarakat terpecah terhadap pemilu nasional ya, figur di nasional itu terlalu kuat begitu. Apakah kemudian ini juga berdampak terhadap figur yang ditonjolkan oleh partai politik ini juga menjadi pengaruh besar yang seharusnya juga menjadi evaluasi juga bagi partai politik atau seperti apa, Bang? Iya, partai politik kan baru kali ini bereksperimen juga, mencalonkan bareng pasangan calon kepala daerah di 540 sekian provinsi, kabupaten, kota. Kalau dulu kan ada tahapannya, misalnya di satu provinsi ada 10 kabupaten kota. Tahun ini ada 3, tahun depan ada 2, tahun berikutnya ada 4, gitu kira-kira. Sehingga kemudian memang punya cukup waktu dan cukup kesempatan untuk melirik tokoh-tokoh, bukan hanya di lokal situ, tapi juga pada level yang lebih luas, untuk kemudian dicalonkan sebagai calon kepala daerah. Itu satu persoalan. Yang kedua, kalau kita boleh jujur, memang jadwal pilkada yang kita buat sangat mepet dengan jadwal pileg ya. Itu kemudian membuat ketentuan bahwa kawan-kawan yang terpilih terlebih dahulu di DPR RI, DPD RI, DPRD provinsi, kabupaten, kota yang awalnya sedang melakukan uji elektabilitasnya sebelum maju pilkada, itu diberi pilihan yang ekstrim. Kalau dia mau maju pilkada, berarti haknya atau kursinya harus hilang, dia harus mundur terlebih dahulu. Nah, saya kira hal-hal ini juga perlu kita pikirkan, karena banyak sekali orang yang sudah bersiap, elektabilitasnya bagus, tapi kemudian dia tidak siap mundur untuk kemudian maju pilkada. Akhirnya saya minta maaf dengan segala hormat, di banyak tempat pilkada diisi oleh caleg gagal. Dan caleg itu gagal, juga bisa jadi membuat dukungan publik menjadi tidak maksimal. Berarti termasuk setuju bahwa dua kaki begitu atau seperti apa? Maksud dua kaki gimana? Bermain politik dua kaki, misalnya dia dikasih tempo waktu aja, kalaupun emang harus mundur. Misalnya nanti 2029 pileg pilpres. Dilantik 1 Oktober sebagai anggota DPR RI. Nanti biar aja pilkadanya dikasih di 2032 gitu misalnya ya. Sehingga kemudian ya kalaupun orang harus mundur, orang sudah tidak kehilangan jabatan. Atau ya sama sekali kita persilahkan hanya untuk cuti, seperti pada periode-periode yang dulu pernah dilakukan seperti itu, tidak harus mundur. Demi menghasilkan calon proses kandidasi yang lah, proses kandidasi yang ketat, proses kandidasi yang baik gitu. Karena rumusnya kan begini, kalau dia sesama rumpun eksekutif, misalnya seorang bupati masih menjabat mau nyalon gubernur, dia nggak mundur tuh dari bupatinya. Tapi kalau rumusnya eksekutif ke legislatif atau legislatif ke eksekutif, dia harus mundur.
Oke, logikanya harusnya seperti itu begitu. Harusnya mungkin ini kan soal tafsir kita aja Iya, terhadap jabatan ini. Tapi ini nanti juga akan menuai kritik. Enak banget DPR maksudnya nggak mau rugi intinya kayak gitu. Kan tadi bicara soal parpol ya. Iya. Kalau parpol jujur pengennya orang-orang terbaiknya di setiap momentum elektoral dimajuin. Iya. Contoh, orang itu populer banget di satu provinsi. Misalnya mantan gubernur atau mantan wakil gubernur. Dia tuh pasti disuruh maju dulu pileg agar dapat kursi partainya. Iya. Ya, nanti dia pengen lagi jadi gubernur periode kedua. Mau nggak mau dia lepas itu. Nah, kalau dia mau lepas, parpol sebetulnya diuntungkan karena kursi udah aman. Kemudian orang yang electable bisa nyalon. Betul. Tapi kalau dia nggak mau, Betul. akhirnya nggak punya calon gubernur. Betul. Padahal pertarungan untuk pilkada mestinya lebih ketat dibanding pertarungan untuk pileg. Betul. Gitu. Nah, yang terjadi siapa? Kalau saya boleh katakan, banyak caleg-caleg gagal yang bertarung dalam pilkada ini. Dan tersebar di seluruh Indonesia. Silahkan lakukan riset lah. Di hampir semua partai politik juga. Oke, siap. Dan kemudian Bang, ini juga dinilai beberapa teman-teman pengamat menilai juga angka golput ini tinggi juga karena ada pemborongan koalisi partai politik yang terjadi di pilkada misalnya. Ya kita ketahui sekarang kan itu terjadi sangat jelas begitu. Nah ini kalau Bang Rifki sendiri melihatnya seperti apa? Ya artinya memang pilihan kandidasinya terbatas kan. Iya betul. Apakah tadi karena si kandidat tidak bisa mencalonkan diri karena hambatan regulatif, atau karena memang ada kesulitan untuk membangun koalisi karena partai politik sudah diborong oleh satu kekuatan tertentu gitu. Nah, kalau dari sisi dari sisi ketentuan peraturan perundang-undangan, memang sulit untuk melarang orang memborong parpol. Iya. Kecuali kita bikin ambang batas atas. Apa itu ambang batas atas? Kan yang ada kan ambang batas minimal pencalonan, threshold ya. Kalau kita bikin ambang batas atas misalnya, ya udah gabungan partai politik itu terdiri dari maksimal 20% misalnya. Nah, kalau gitu kan mau nggak mau kita pasti punya 4 sampai 5 pasangan calon. Iya. Benar kan? Iya, Nah, tinggal ini kan pilihan politik kita. Apakah kita mau mempertahankan ambang batas bawah atau ambang batas atas itu dalam proses pencalonan. Sepanjang itu belum dinormakan dan belum diatur, itu sebagai sebuah risiko dari kemampuan seseorang pasangan calon atau pendukungnya untuk menghimpun sebanyak mungkin partai politik. Betul. Dan ini apakah juga termasuk akan bersama-sama didorong di Komisi 2 nanti di revisi Undang-Undang Pemilu yang akan dikejar? Pikiran itu ada. Pikiran itu ada, tapi apakah itu nanti akan menjadi sebuah keputusan kan kita lihat dinamika politiknya. Karena walaupun itu nanti bergulir di Komisi 2, pasti para petinggi dan elit partai politik berkepentingan untuk mengatur seluruh norma yang sedang kami bahas. Betul. Bang, bicara soal revisi Undang-Undang Pemilu, ini bagaimana sih dari teman-teman di komisi itu memang udah serempak untuk kemudian setuju semuanya ini memang harus dibenahi dan harus kita kejar atau masih ada yang bersuara? Di rapat internal kan kita sudah memutuskan program legislasi ya, dan itu sudah masuk ya. Memang kita belum bicara substansi, termasuk metodologi yang ingin kita pakai. Metodologi itu misalnya perdebatan apakah ini omnibus law atau metode konvensional. Itu belum kita bahas ya. Tetapi saya lihat semangatnya kawan-kawan ingin melakukan perubahan terhadap sistem pemilu, pilkada, dan politik kita. Oke. Termasuk teman-teman ini juga yang menjadi sorotan adalah munculnya kota kosong ya di dua kabupaten, di dua wilayah ya, di Pangkal Pinang dan di Bangka Belitung. Ada beberapa pihak yang menilai ini adalah cerminan demokrasinya di masyarakat di tingkat lokal itu hidup, gitu. Nah, bentuk kritik masyarakat terhadap pelaku itu sendiri gitu, dalam hal ini partai politik dan sebagainya. Nah ini kalau Komisi 2 sendiri melihat munculnya kota kosong ini seperti apa Bang? Ya kita harus menghargai pilihan publik ya. Betul. Menghargai pilihan masyarakat, dan normatively Komisi 2 DPR RI kemarin sudah membahas peraturan KPU terkait dengan pemilihan kepala daerah ulang, khusus bagi yang kota kosong lebih unggul dibanding pasangan calon.
Bagi Komisi 2 DPR RI yang terpenting adalah kedaulatan rakyat itu betul-betul terkanalisasi, pemilunya dilaksanakan dengan jurdil dan luber, dan karena itu seluruh institusi negara dalam konteks itu berkewajiban untuk melaksanakan pilkada ulang. Dan itu sudah kita putuskan, baik terkait dengan jadwal maupun pendanaan dan kesiapannya. Ini juga ini ya Bang, munculnya kota kosong ini justru ya berdampak juga terhadap apa namanya ya kita akhirnya kemudian mengeluarkan cost yang lebih besar lagi kayak gitu. Nah ini makanya pentingnya untuk demokrasi itu pasti costly. Oke. Kalau nggak mau costly ya kita monarki aja. Ini kan sebuah pilihan kita berbangsa dan bernegara. Ketika kita dengan sadar merumuskan pasal 1 ayat 2 konstitusi kita bahwa negara ini berdasarkan kedaulatan rakyat atau demokrasi, itu harus ada harga yang dibayar, terutama dengan pemilu. Tuh. Jadi saya kira perdebatan itu tidak terlalu relevan karena ini sebuah keputusan kita sebagai sebuah bangsa memilih demokrasi dan pemilu sebagai instrumennya. Kalau mau murah monarki aja. Tinggal ditunjuk semua. Tinggal ditunjuk semua. Bang, ini juga kemarin di pas rapat pembahasan prolegnas itu kan muncul juga usulan dari teman PAN misalnya, KPU udahlah dijadikan ad hoc aja begitu, supaya tidak membebani lagi-lagi kalau singgung keuangan negara, tidak membebani keuangan negara. Memang seperti itukah yang semestinya dilakukan atau seperti apa, Bang? Usulan resminya kan belum kita terima ya, karena revisi undang-undang pemilu dan pilkadanya kan belum bergulir, belum berjalan. Saya juga mendengarnya cuma dari media aja, bahwa setidaknya ada 2 fraksi ya, PAN dan fraksi Partai Gerindra. Kalau Gerindra saya mendengar langsung, karena pada saat rapat terakhir itu sekretaris fraksi Partai Gerindra Bapak Bambang Haryadi itu menyatakan di Komisi 2 bahwa fraksi Partai Gerindra mengusulkan KPU dan Bawaslu itu bersifat ad hoc, tidak lagi permanen. Berarti nanti kalau ad hoc, gimana dampaknya terhadap penyelenggaraan itu seperti apa tuh, Bang? Konsepnya akan seperti apa? Ya ad hoc itu kan harus kita putuskan juga nanti waktu ke ad hoc-an itu berapa lama. Ya. Yang pasti harus menyelesaikan seluruh tahapan. Tahapan itu dimulai dari apa? Perencanaan, diakhiri dengan pelantikan calon terpilih. Kalau kepala daerah berarti pelantikan gubernur, bupati, dan wali kota. Nah, apakah cukup sampai di situ, stop jabatannya, atau kemudian kita kasih kesempatan untuk mereka melakukan evaluasi misalnya terhadap kinerja mereka, perbaikan-perbaikan, dan seterusnya. Jadi kalau saya tidak bisa berandai-andai itu ad hoc-nya itu berapa lama, modelnya bagaimana, karena emang belum dibahas. Yang ada baru masukan. Dari saya mendengar langsung dari fraksi Partai Gerindra melalui Pak Bambang Haryadi dan membaca pernyataan Pak Saleh Daulay ya dari fraksi Amanat Nasional untuk menjadikan penyelenggara pemilu itu ad hoc. Hanya begini, Bos. Ketentuan dalam pasal 23 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 konstitusi kita yang menegaskan soal pemilu ya. Pemilu dilaksanakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat tetap, nasional, dan mandiri. Kata-kata tetap itu saya kira perlu menjadi garis bawah kita lah untuk merumuskan norma undang-undang ke depan. Dan apakah tetap itu misalnya dimaknai dengan bukan ad hoc, ya kan, seperti yang sekarang, dan seterusnya. Nah, karena itu mungkin ada baiknya nanti Komisi 2 kalau dalam proses revisi ini mengundang Mahkamah Konstitusi. Karena Mahkamah Konstitusi itu pernah memutuskan dalam satu putusan MK terkait dengan tafsir itu, suatu komisi pemilihan umum yang bersifat tetap, nasional, dan mandiri. Terakhir mungkin ini Bang, yang selalu menjadi perdebatan setiap pelaksanaan pemilu itu adalah money politik. Dan ini mungkin bisa menjadi pembelajaran juga buat teman-teman Gen Z dan milenial yang menonton ini. Sebetulnya money politik ini harus kita aturkah atau memang ya udah itu memang ya akui aja gitu, terjadi memang udah menjadi transaksi yang antara pemilih dengan yang mencalonkan gitu.
Ada dua hal ya. Yang pertama dari sisi hukum. Dari sisi hukum ketentuan terkait dengan money politik udah clear. Bahkan sanksinya juga udah clear. Tapi kemudian kenapa kok money politik semakin marah? Bawaslu seolah-olah tidak berdaya untuk melakukan penanganan terhadap temuan maupun laporan terhadap money politik, karena memang pembuktian terhadap proses money politik terutama yang dilakukan oleh calon atau pasangan calon itu sangat sulit. Misalnya saya sebagai caleg ya di daerah saya, yang bagi duit itu kan pasti bukan saya atau tim inti saya. Yang bagi duit itu mungkin bisa jadi orang yang juga saya tidak kenal gitu. Nah, kalau kemudian uang itu ditemukan, kemudian ada alat peraga atas nama saya sebagai calon anggota DPR, dan yang membagikan ada, yang menerima ada, lalu mereka berdua diciduk, ditangkap, bawalah ke Bawaslu gitu. Itu untuk mengkorelasikan antara dia berdua itu dengan saya sebagai calon itu sangat jauh dan sangat sulit. Nah, karenanya kemudian mungkin money politik itu tidak menakutkan bagi politisi. Walaupun dilarang tapi tidak menakutkan karena dia tidak terkena langsung ya. Yang kedua, kalau kita bicara politik uang atau money politik, ini bicara teori supply and demand, Bos. Betul. Kalau Anda tanya saya, Pak Rifki senang nggak dengan money politik? Saya jawab tidak. Karena saya merasa bekerja sangat serius di gedung ini masuk periode kedua, dengan sangat baik ya, dan saya membangun transparansi dan akuntabilitas terhadap kinerja saya dengan cara membuka semua media sosial dan platform medsos yang saya punya agar rakyat tahu. Tetapi kalau dalam pemilu, apakah saya yang bekerja keras dan dekat dengan rakyat itu suara saya lebih banyak dibanding orang yang tidak pernah turun? Jawabannya tidak. Karena orang yang tidak pernah turun kalau memiliki sumber kapital yang luar biasa, dia bisa menggeser kita. Betul. Nah, kenapa bisa begitu? Karena publik nggak punya keteguhan hati. Publik tidak punya idealisme. Publik tidak punya parameter untuk mendukung calon. Satu-satunya parameter adalah soal duit atau bantuan lainnya yang dia terima itu. Jadi kita membenahi undang-undang sedemikian baik pun, kalau kemudian ini masuk dalam teori supply and demand, sulit ini. Sulit ini. Maka dari itu saya bilang, kalau mau memberhentikan money politik, itu jangan menggonggong, mohon maaf, ke kami, ke politisi. Ya gonggonglah kepada publik juga gitu. Tadi pagi saya ditelepon sama salah seorang calon bupati di dapil saya yang kebetulan ketua partai saya di kabupaten itu. Dia konsisten dalam 2 tahun terakhir surveinya tertinggi. Dan signifikan sekali. Selisih surveinya di atas 10 kadang 15% dengan kompetitor yang nomor 2. Begitu pilkada kemarin hasilnya dia suara terkecil. Jauh dibanding survei-survei itu. Saya tanya apa? Ya jawabannya apa? Dia didatangi oleh masyarakat ke rumahnya 1-2 hari sebelum 27 November 2024. Minta duit untuk dibagikan, dia bilang dia nggak punya, duitnya udah habis, pas-pasan dan seterusnya. Di sisi yang lain, calon yang tidak pernah konsolidasi, kampanyenya juga nggak wah-wah amat gitu, tapi uangnya cukup, ini yang kemudian menyelesaikan orang-orang yang mengeluh ini, dan kemudian dia mendapat suara yang signifikan dan dia menjadi pemenangnya. Kalau begini kan gimana kita coba mau memperbaiki sistem pemilu dan politik kita, karena masyarakat sendiri yang nampaknya belum mau untuk memperbaikinya. Dan di era post-truth seperti sekarang ya, media sosial sangat masif. Sepertinya semua harus ikut berkontribusi ya, untuk menyelesaikan ya praktek-praktek money politik seperti ini. Bang, terakhir berarti ini untuk revisi Undang-Undang Pemilu melalui metode Omnibus Law yang sekarang masih debatable ya, bisa dibilang akan dikejar di pertengahan 2025. Ya, karena kami punya PR yang pertama menyelesaikan Undang-Undang ASN, revisi Undang-Undang ASN di Januari besok. Januari besok ya. Siap. Bang Rifki, terima kasih banyak atas waktunya. Saya tahu Anda sebagai ketua komisi mungkin sangat sibuk ya. Kadang kecapean, ini kadang sambil ngantuk, tapi mudah-mudahan apa yang ditanya masih nyambung ya. Sebagai ketua komisi selalu relevan untuk jawabannya, dan tadi banyak sekali insight yang bisa teman-teman terima dan diserap.
Bang Rifki, terima kasih sekali lagi. Makasih Mir. Sampai jumpa di Ngobrol Seru by IDN Times berikutnya. Saya Amir Faisal, jurnalis IDN Times, pamit undur diri. Terima kasih.